Pemirsa, aksi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung bahas Pilpres 2024 menuai polemik. PD Perjuangan bereaksi keras terhadap pernyataan SBY yang menuding Pilpres 2024 tidak akan jujur dan tidak adil. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait Pilpres 2024 viral di media sosial. SBY menuding Pilpres 2024 akan diatur sedemikian rupa agar hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. SBY juga meramalkan Pilpres mendatang akan berjalan tidak jujur dan tidak adil. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. PDI Perjuangan bereaksi keras atas pernyataan SBY. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pernyataan SBY tidak bijak. Hasto menilai Pilpres di era SBY lah yang justru banyak dibumbui kecurangan. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mendukung aksi turun gunung SBY. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Alisera, kehadiran SBY akan memperkuat barisan melawan oligarki. Adapun Komisi Pemilihan Umum menjamin pemilu 2024 akan digelar berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU juga menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap jalannya pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding Pilpres 2024 nanti berlangsung tidak jujur dan tidak adil menuai reaksi keras dari PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru balik menuding Pilpres di era SBY lah yang banyak dibumbui kecurangan. Insiden ini seakan kembali menegaskan hubungan antar kedua partai masih diwarnai ketegangan, khususnya jelang pemilu. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani, dan juga nanti akan segera bergabung bersama kami Andreas Pereira, politisi PDI Perjuangan. Selamat sore, Bang Kamhar. Bang Kamhar, boleh di-unmute audionya? Maaf, sorry. Selamat sore Bang Wilson. Siap. Selamat sore seluruh pemirsa di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kamhar, pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Yang dimaksud SBY dengan dua unsur ini seperti apa? Terima kasih. Jadi sebenarnya pidato Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu disampaikan di forum internal, dan pada saat itu seingat saya yang juga menjadi panitia Rapimnas, pada saat itu sifatnya internal, jadi hanya kader-kader Partai Demokrat saja yang ada di dalam forum tersebut. Dan karena pada Rapimnas ini sifatnya diperluas, tidak hanya diikuti oleh Ketua DPC, Ketua DPD, dan pengurus DPP saja, tetapi juga sebagai peninjau ada fraksi Partai Demokrat, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta juga organisasi sayap dan DPLN atau perwakilan luar negeri, sehingga pada kesempatan ini kehadiran Pak SBY untuk menjadi penyemangat selaku
founding fathers Partai Demokrat dan juga yang menjadi jiwa Demokrat sebagai energi Demokrat, tentu kehadirannya sangat dinantikan oleh seluruh kader. Dan pada pidato Pak SBY tersebut, itu sebenarnya pidatonya cukup panjang dan ada banyak pesan yang ingin disampaikan sebagai motivasi dan penyemangat bagi segenap kader Partai Demokrat. Antara lain yang kami tangkap adalah Pak SBY ingin menyampaikan kepada seluruh kader bahwa kita tidak sendirian atau kader-kader tidak sendirian. Pak SBY juga akan ikut serta dalam perjuangan Partai Demokrat untuk mewujudkan sukses pemilu di 2024 nanti. Itu yang menjadi salah satu pesannya. Yang berikut juga Pak SBY dari pernyataan beliau bahwa ada tanda-tanda bisa terjadi. Artinya ini sebuah pernyataan yang menjadi warning sekaligus mengajak kepada publik untuk ada awareness, ada kesadaran untuk melakukan kontrol publik terhadap kontrol demokrasi terhadap proses politik, khususnya dinamika menuju Pilpres di 2024 nanti, agar kekuasaan itu betul-betul bisa independen, bisa netral, dan tidak berpihak. Itu yang sebenarnya menjadi antara lain pesan yang ingin disampaikan. Karenanya tadi saya tegaskan kembali bahwa ini pesan yang disampaikan secara internal kepada seluruh kader, menyemangati kader untuk membangkitkan optimisme dan semangat kader menuju Pilpres atau pemilu di 2024 nanti, juga sekaligus mengajak kepada segenap kader untuk menularkan kritisisme kepada publik, menjadikan proses politik ini sebagai diskursus publik agar ada kontrol demokrasi terhadap penguasa atau kekuasaan, sehingga betul-betul proses politik menuju pemilu di 2024 nanti betul-betul bisa berjalan secara demokratis dan adil. Itu yang menjadi intisari, dan tentu pernyataan ini tidak turun dari ruang hampa. Baik. Kita bisa mengakses atau publik bisa mengakses rekam jejak digital yang ada, pernyataan dari misalnya Sekjen PDIP sendiri yang pernah menyampaikan akan lebih efisien kalau Pilpres di 2024 nanti hanya diikuti 2 paslon saja. Kemudian sebelum-sebelumnya ada peristiwa politik yang terkait dengan lingkar dalam kekuasaan yang pernah mempresentasikan wacana-wacana politik, mulai dari penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian presiden 3 periode, dan seterusnya, yang tentu satu sama lain ini memiliki kaitan, dan sah-sah saja kalau kemudian publik melakukan memberikan definisi atau persepsi tersendiri terhadap gerakan-gerakan politik ini. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Bang Andreas Pereira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, tanggapan Anda mengenai Pak SBY yang akan turun gunung dan menyatakan bahwa pemilu 2024 bisa tidak adil dan juga tidak jujur. Ini seperti apa? SBY kapan naik gunung? Ya, gini, jadi soal apa yang disampaikan oleh Pak SBY yang berkaitan dengan bahwa ya soal bahwa ada yang berupaya jahat, yang ingin melakukan pemilu yang tidak adil. Nah, menurut saya artinya dengan wacana-wacana pemilu 2 pasangan atau 3 pasangan atau lebih dari 2, itu adalah mekanisme politik yang mungkin saja terjadi dengan ya konstelasi-konstelasi politik yang ada sekarang ini. Jadi artinya ya ini bisa berjalan secara alamiah dan tanpa harus ada rekayasa sekalipun. Dan kalau mau melakukan mau berkontestasi di dalam hal ini Demokrat, mau berkontestasi di dalam Pilpres, ya move on lah, bergeraklah, carilah kawan untuk kemudian bersama-sama untuk ya memajukan calonnya di dalam Pilpres nanti gitu. Sehingga menurut saya juga
kalau menyampaikan ini dalam kapasitas Pak SBY sebagai seorang politisi senior, mantan presiden, menurut saya tidak cukup arif gitu, menuduh. Ini karena yang disampaikan oleh Pak SBY itu sudah menuduh gitu, bahwa ada upaya untuk melakukan konspirasi jahat untuk menjegal calon dari Partai Demokrat, dan menurut saya itu tidak fair juga gitu, karena yang dibicarakan sekarang ini adalah wacana. Saya sendiri berpendapat jauh lebih efisien kalau hanya 2 pasangan, artinya pemilu itu hanya 1 kali, dalam 1 putaran selesai gitu. Baik. Dan dari segi biaya itu jauh lebih efisien, menurut saya jauh lebih efisien, dan kita hemat dari segi biaya, hemat dari segi waktu, dan bangsa ini masih perlu banyak hal yang kita perlu waktu untuk melakukan pekerjaan rumah yang besar dan penting ke depan, selain daripada memilih presiden. Baik. Dan menurut saya 2 pasangan atau lebih dari 2 itu adalah suatu proses yang demokratis. Baik, Bang Kamhar, ini juga SBY menyinggung hanya akan ada 2 seperti itu dugaan untuk pemilu atau Pilpres 2024. Memang kalau 2 ini berarti tidak adil dan tidak jujur, bukankah tidak apa jika misalnya ternyata Demokrat gabung dengan 2 koalisi yang saat ini sudah terbentuk, ada KIB dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kalau hanya 2 jadinya bagaimana Demokrat melihat itu? Jadi pernyataan Pak SBY itu tolong dicermati secara secara objektif ya, dan secara komprehensif pidatonya, karena sebenarnya apa yang disampaikan itu bagi kami itu belum menjadi sebuah tuduhan, karena jelas bahasanya kan ada tanda dan bisa tidak adil, itu kan pernyataannya. Artinya sebenarnya, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kepada Bang Andreas, pernyataan itu sebenarnya di forum internal. Di forum internal pada saat itu teman-teman media diminta untuk keluar terlebih dahulu, baru kemudian pidato ini disampaikan Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai sebagai penyemangat kepada seluruh kader. Dan ini pernyataan itu tadi saya sampaikan bahwa ini dimaksudkan untuk bagaimana kader-kader diajak untuk mengajak kepada publik diskursus atau wacana tentang Pilpres ini menjadi diskursus publik, sehingga ada kontrol demokrasi. Karena bukan tidak mungkin ketika kekuasaan misalnya memiliki pretensi atau kepentingan politik tersendiri yang bisa berupaya untuk melakukan intervensi terhadap proses politik menuju Pilpres di 2024 dalam rangka pelanggengan kekuasaan dengan mengkondisikan agar poros koalisi dan pasangan calon yang terbangun hanya sesuai dengan selera dan kepentingan kekuasaan saja atau penguasa saat ini saja, itu kan yang menjadi warning bagi kita semua supaya melakukan kontrol demokrasi, supaya proses ini betul-betul bisa Pilpres di 2024 itu betul-betul bisa berjalan secara demokratis. Baik. Kalau misalnya 2 paslon itu terbentuk secara alamiah tanpa ada proses intervensi kekuasaan dan sebagainya, ya ini sah-sah saja dalam sebuah proses dinamika politik. Ya, Baik, Bang Andreas. kan yang ingin kita sampaikan. Intervensi dari pemerintah seperti apa ini ke penyelenggara pemilu? Padahal kan penyelenggara pemilu itu Pak independen. SBY dulu sudah memberikan contoh pada Pilpres di 2014. Di akhir masa pemerintahannya, beliau tidak mengintervensi, ya, betul-betul proses pemilu pada saat itu berjalan secara demokratis. Dia tidak ada upaya untuk mengkondisikan bahwa harus paslon yang ini yang memenangkan pada Pilpres dan sebagainya. Sama sekali tidak ada seperti itu. Juga misalnya ketika Ibu Mega menjadi presiden di 2004, ya, tidak ada juga upaya penyalahgunaan kekuasaan untuk membatasi terbentuknya poros-poros koalisi yang lain. Jadi substansi pesannya adalah memberikan warning agar tidak ada abuse of power untuk mengintervensi proses politik dalam rangka mempersiapkan koalisi atau pasangan calon yang menjadi pelanjut dari penguasa atau kepentingan oligarki saat ini. Itu yang menjadi pesannya menurut kami. Baik. Yang berwenang untuk menyodorkan calon itu kan partai politik. Pak SBY kan seniornya partai politik. Silakan mengajukan. Dan ya, ini adalah suatu permainan yang terbuka gitu, kontestasi yang terbuka gitu. Berkawanlah dengan lebih banyak partai sehingga dengan demikian memenuhi threshold,
mengusungkan calon gitu. Daripada menuduh-nuduh yang menurut saya childish gitu. Dalam kapasitas sebagai seorang negarawan, seorang mantan presiden, kemudian menyampaikan dengan menuduh bahwa akan ada konspirasi yang jahat, ada upaya jahat dari mereka-mereka yang ingin melakukan pemilu tidak fair, menurut saya itu terlalu terlalu berlebihan gitu. Dan tidak waktunya lagi sekarang bermain dengan playing victim seperti itu gitu. Jadi menempatkan diri seorang kami ini akan jadi korban dari suatu permainan. Rakyat udah tahu, udah capek, udah bosan dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu saya kira ya kita kembali pada porsi-porsi sesuai dengan norma permainan. Kalau menuduh orang tanpa suatu alasan, tanpa suatu fakta-fakta itu kan jadi bahan tertawaan juga. Saya juga melihat kok Pak SBY kita bicara soal kemungkinan ada 2 pasangan, ada bisa juga lebih dari 2 pasangan. Ya tapi dengan konstelasi 20% itu kan memungkinkan lebih dari 2 pasangan. Dan kalau mau ikut terlibat bergabunglah kalau belum cukup 20%. Bergabunglah dengan partai-partai yang lain. PDI Perjuangan itu sekian lama 10 tahun kita sendiri kok di luar pemerintahan. Artinya kita kembali menang gitu di dalam proses Pilpres tahun 2014 dan 2019. Artinya mendekati 20 itu hal yang biasa gitu. Mendekati 2024 komunikasi politik harus tetap dijaga dengan partai lain sehingga ada kesempatan juga Partai Demokrat untuk mengajukan calonnya. Apa-apa sudah menuduh orang gitu. Nah, di 2024 rencananya juga SBY akan turun gunung, namun kita akan membahasnya usai jeda. Bapak-bapak dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now.